Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang buku The Magic of Talking. Wow, iya, The Magic of Talking. Di mana buku ini ceritanya tentang bagaimana cara kita berbicara di depan publik. Wow. Jadi di sini juga sebelum itu saya akan menjelaskan tentang penulisnya dan tahun kapan terbitnya. Terusnya itu ada Leylon Dance, terbit itu sekitar tahun 2011, terbitkan oleh Ufuk Press. Ini buku dari luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Indonesia. Kenapa sih saya memilih buku ini? Apa sih alasannya? Ya, ada alasannya loh. Jadilah orang yang tidak terlupakan. Wow. Ya, kenapa? Karena jadilah orang yang dipenuhi dengan kegaguman dalam pekerjaan, pasangan, ataupun teman-teman baik atau kerabat kita. Kenapa harus memilih buku ini? Kenapa? Ya, pertama, membuat percakapan Anda tidak disepelekan orang. Wow. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh untuk memikat lawan bicara atau audiens. Yang ketiga, membuat Anda tampak tahu benar apa yang Anda sedang bicarakan, walaupun Anda sebenarnya tidak tahu. Ya, kayak saya sekarang ini. Selanjutnya, membuat kesan pertama yang tak terlupakan, kayak first impression kepada orang. Selanjutnya itu melobi atau merayu orang sehingga mau mengikuti apapun yang kita mau. Kayak contohnya itu persuasif, ya. Dan contoh itu masih banyak lagi. Dianjurkan ya teman-teman untuk membaca ini, karena untuk yang dia merasa malu di depan publik atau public speaking yang masih kurang, atau dia kayak merasa minder, kayak ya aku belum pandai nih, aku gimana ya bicara di depan umum. Sini ini solusinya ini. Baik, saya akan menjelaskan isi dari buku ini yang sudah saya baca dari halaman 1 sampai halaman 62. Di sini yang pertama itu ada kiat 1. Apa itu kiat 1? Itu maksudnya chapter pertama. Cara pertama kita untuk memulaikan diri kita kepada orang. Apa yang pertama itu? Senyum. Ya, senyum. Senyum yang menganyum, yang terlalu cepat. Maksudnya gimana itu? Oke, gini ceritanya. Budaya kita yang ramah tamah, pasti kan otomatis kita langsung senyum. Jadi di buku ini diceritakan, jangan memberikan senyum yang terlalu cepat saat Anda menyapa seseorang. Sebaliknya, tataplah wajahnya sejenak. Ya, tatap wajahnya sejenak, lalu kita senyum perlahan. Itulah menandakan kita tertarik kepada seseorang tersebut, dan seseorang itu mulai tertarik kepada kita untuk mulai berinteraksi atau berkomunikasi. Oke, tadi kiat 1 tadi tentang senyum ya. Yang kedua itu setelah dari senyum itu tatapan fokus. Iya, fokus. Kayak kita jumpa seseorang itu kita harus melihatnya dengan fokus, jangan melihat yang lain gitu loh. Karena kan kita mau berinteraksi atau berkomunikasi dengan si satu orang ini. Yang dimana itu kiat 2, tatapan fokus. Fokuskan mata Anda pada lawan bicara dengan tatapan yang hangat. Ya, dengan tatapan yang hangat. Jangan kayak kita jumpa sama orang, tapi tatapan kita kayak juta gitu. Kayak, it's annoying guys. Jangan putuskan kontak mata Anda sekalipun ia telah selesai bicara. Kayak misalnya dosen menjelaskan, kita harus memperhatikan dong, ya kan? Itu salah satu untuk memikat lawan bicara kita ini untuk tertarik kepada kita. Kiat ketiga, ini masih sama dengan kiat kedua, tapi ada berbeda sedikit, yaitu tatapan ketiga, tatapan melekat atau epoxy eyes. Epoxy eyes apa itu? Oke, di tatapan melekat ini ada beberapa teknik ini memberikan pengaruh berdaya kepada lawan bicara kita. Tataplah target Anda, bahkan saat orang lain sedang berbicara.
Oke, misalnya gini, kayak teman kita lagi presentasi dan si A ini lagi ngomong, tapi memang kita memperhatikan si A ini, tapi sesekali kita harus memperhatikan si B atau si C. Contohnya ke si B, karena apa? Biar si B ini merasa, oh dia tertarik dengan saya presentasinya gitu. Itu katanya, tidak peduli siapa yang berbicara, tataplah terus orang yang menjadi target Anda. Oke, contohnya gini, kayak kelas kita nih ya, contoh kelas kita di kampus mungkin ya, atau kayak klien kita minta di kantor, misalnya dia lagi ngomong gitu sama ada 2 orang ngomong sama kita, tapi target kita ini si A kan, biar si A ini tertarik dengan kita, mulailah kita buat tatapan melekat, walaupun nanti si A ini nggak ngomong lagi, tapi kita harus tetap melihat si A ini. Itulah tandanya tatapan melekat, yang dimana adanya pengaruh berdaya untuk kita bisa berinteraksi kepada si A ini. Oke, tadi setelah kiat ketiga, ini lanjut kiat keempat atau chapter keempat, dimana itu tentang postur tubuh. Iya, postur tubuh kita, bagaimana postur tubuh kita itu bagus dilihat masyarakat, dilihat orang-orang gitu. Ya, postur tubuh Anda, yang dimana dalam profesi apapun, postur sempurna dan seimbang bukan hanya diperlukan saja, tetapi dia bahkan bisa menjadi masalah hidup dan mati. Ya, dimanapun kita berada, saat kita ngomong atau berdiri pun, kita harus menjaga postur tubuh kita. Karena dari cara tegaknya postur tubuh kita, itu bisa dinilai orang bahwa si orang ini apakah dia orangnya tegas atau orangnya provider gitu. Oke, selanjutnya itu kiat kelima guys, yang dimana itu memenangkan hati. Memenangkan hati maksudnya apa itu? Itu contohnya kayak memperlakukan orang seperti bayi besar. Wow, bayi besar? Ya, dimana saat-saat awal dari reaksi Anda akan menjadi panggung untuk berlangsungnya hubungan keseluruhan. Contohnya gimana? Kayak misalnya kita sedang berkomunikasi dengan orang, apa yang dimaksud dengan perlakuan orang seperti bayi besar? Iya, si orang ini kita puji dia, kita beri pujian, kayak word of affirmation guys. Ya, kayak misalnya gini, kita ngomong nih sama orang kan, kayak wow, filmnya sangat bagus hari ini. Itulah kayak sebuah sanjungan kepada seseorang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan menangkan hati. Karena setelah kita puji orang tersebut, pasti orang tersebut akan merasa kayak wah, aku dihargai nih, kayak wah, dia ngasih first impression aku yang sangat baik gitu. The last guys, yaitu kiat ke-6 atau chapter ke-6, ini mana merasa jadi sahabat. Merasa jadi sahabat, ya. Ini mana rahasia untuk membuat orang lain menyukai Anda adalah dengan memperlihatkan betapa Anda menyukai mereka. Wow. Gimana membuat seseorang merasa sebagai sahabat lama? Ini kiat ke-6 ini menjadi salah satu kesan bagi saya, karena ada suatu kutipan, teknik visualisasi untuk mewujudkan semua itu. Teknik menjamin bahwa setiap orang yang Anda temui akan merasakan kehangatan Anda. Saya menyebutnya halo teman lama. Contohnya gini, kayak misalnya kita udah gak berhubungan kontak lagi sama si A ini. Jadi kayak nomor teleponnya, sosmed dia itu udah hilang semua di kita. Dan nanti kita jumpa sama si A ini, kan kita otomatis kayak hilang kan. Tapi untuk memikat ketertarikan si A ini, yaitu kita akan menyapa mereka, kita menunjukkan seolah-olah kita itu masih ingat ke dia. Itu yang disebut dengan halo teman lama, atau menjadikan dia sahabat sepenuhnya. Nah, ini ada satu
kutipan ya, yang di Cat 6 ini, bila Anda berada dengan sekelompok orang yang semuanya berbicara dengan bahasa yang tidak Anda mengerti, bayangkan saja mereka adalah kelompok teman lama Anda. Kayak saya bilang tadi. Atau enggak, contohnya kita lagi di negara Korea. Misalnya kita tidak mengerti gitu bahasa mereka, apa yang mereka omongkan. Tapi dengan senyuman kita, dengan daya tarik kita, tetapan kita tidak membuat mereka merasa terancam, itu menjadi salah satu dari kiat ke-6 tadi itu, menjadi teman lama atau menjadi sahabat. Dan pernah nggak sih dengar Indonesia itu katanya negara ramah tamah? Ya, itu salah satunya dari kiat ke-6 ini. Kenapa Indonesia dibilang ramah oleh orang luar, sementara orang luar itu belum tentu sifatnya itu kayak Indonesia. Indonesia salah satu sebagian tuh, bukan sebagian ya, kayak rata-rata lah mungkin ya, sudah menerapkan dari kiat ke-6 ini, teman lama. Jadi kalau jumpa orang lain, orang-orang turis, pasti akan memberi senyuman hangat dan menyapa mereka walaupun mereka tidak kenal siapa orang tersebut. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika penjelasan saya kurang menarik atau kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Bye bye. Jangan lupa untuk watching The Magic of Talking.